Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalistianto, NPM 194100042 dari kelas 4. Kali ini saya membuat media pembelajaran tradisional mengenai teks eksplanasi dari 3.4 dan 4.4. 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, dan 4.4 memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Dan inilah media pembelajaran yang sudah saya buat yang mengenai pengertian, ciri-ciri teks eksplanasi, dan struktur teks eksplanasi. Media ini akan saya tampilkan lebih jelasnya ada di atas saya. Pengertian teks eksplanasi. Pengertian eksplanasi adalah teks yang mengulas tentang mengapa dan bagaimana terjadinya sebuah peristiwa, apapun itu bentuk peristiwa, baik peristiwa alam, peristiwa sosial, peristiwa budaya, hingga peristiwa ilmu pengetahuan sekalipun. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 5. Yang pertama, strukturnya jelas. Yang kedua, faktual. Yang ketiga, informatif. Yang keempat, tidak persuasif. Dan yang kelima, memuat sequence markers. Struktur jelas. Ciri yang paling menonjol dapat dilihat dari strukturnya yang jelas. Jadi struktur eksplanasi diawali dari pernyataan umum, kemudian dilanjutkan dengan urutan sebab, akibat, dan barulah ke interpretasi atau penyampaian dari si penulisnya. Yang kedua, faktual. Sesuai dengan cirinya, yaitu data bersifat faktual berdasarkan dengan data, memuat pembahasan yang ilmiah sesuai dengan keilmuan sains yang berlaku. Jadi teks jenis ini bukanlah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi. Yang ketiga, informatif. Teks memuat informasi terkini sesuai dengan kebutuhan dengan masyarakat, dengan kata lain bersifat terbarukan dan tidak ketinggalan zaman. Kata informatif menurut pada dukungan teori dan kajian ilmiah yang semakin membukakan cakrawala atau perspektif dari pembaca. 4. Tidak persuasif. Teks eksplanasi berbeda dengan teks editorial. Jika editorial bersifat mempengaruhi, maka pada teks eksplanasi lebih menyampaikan fakta yang ada, karena penjelasan yang disampaikan lebih pada penjelasan sebuah proses sebab akibat dari sebuah fenomena. 5. Memuat sequence markers. Sequence markers lebih menekankan pada urutan atau menggunakan tahapan poin. Misalnya, menggunakan urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Bagaimana akhir membuat informasi dan data penting yang mampu menjawab peristiwa. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Dan yang ketiga, interpretasi. Yang pertama, pernyataan umum. Barulah masuk ke struktur yang kedua. Anda bisa mengawali dengan membuat pernyataan umum. Bagaimana membuat pernyataan umum? Anda bisa menuliskannya dengan informasi singkat tentang fenomena tersebut. Misalnya, diawali dari pernyataan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi, atau mengapa fenomena itu baru terjadi sekarang, tidak dari kemarin atau yang akan datang. Yang kedua, menjelaskan urutan sebab akibat. Bagaimana inti dari penulisan teks eksplanasi adalah menjelaskan urutan sebab akibatnya. Disinilah mulai dijelaskan lebih deskriptif tentang proses terjadinya tahapan apa saja sampai bisa terjadi fenomena tersebut. Kemudian, apa dampak yang ditimbulkannya? Bagaimana cara menyikapi fenomena serupa jika terulang di masa yang akan datang? Yang
Yang terakhir, interpretasi. Di bagian interpretasi ini bisa diisi dengan opini atau perspektif si penulis. Tentu saja berdasarkan dengan data dan menjelaskan fenomena itu sendiri. Di bagian akhir barulah ditutup dengan bagian kesimpulan cukup ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Itulah beberapa struktur yang tidak kalah penting diperhatikan dalam membuat teks eksplanasi. Penulisan eksplanasi menggunakan bahasa baku tujuan untuk memberikan pemahaman kepada si pembaca, setidaknya hindari penggunaan bahasa daerah atau semacamnya. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.